Pendidikan harus dimulai dari dasar, merata untuk semua pribumi. Tapi bagaimana dengan kualitas tenaga pengajar kita? Itu lebih krusial. Kita butuh dukungan dana. Ya, hari ini kita akan mundur sejenak ke masa lalu buat menelusuri kisah 3 organisasi yang jadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menariknya, mereka ini punya jalan yang beda-beda banget, tapi tujuannya cuma satu. Yuk kita mulai. Nah, ini pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya 3 kelompok yang kelihatannya beda, satu fokus di budaya, satu di agama dan ekonomi, dan satu lagi super radikal di politik, bisa sama-sama jadi fondasi dari kebangkitan nasional. Ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Biar kita paham konteksnya, kita harus flashback dulu ke awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Ini adalah masa di mana benih-benih kesadaran sebagai satu bangsa mulai tumbuh, justru di tengah tekanan penjajahan yang makin berat. Nah, di sini kita bisa lihat pemicunya. Ini tuh kayak resep yang pas banget buat sebuah perubahan besar. Dari dalam, penderitaan rakyat udah nggak ketahan. Tapi di sisi lain, mulai muncul kaum terpelajar. Perjuangan yang sifatnya lokal atau kedaerahan juga terbukti gampang banget dipatahin. Terus dari luar ada kabar heboh. Jepang menang lawan Rusia. Ini langsung ngeruntuhin mitos kalau bangsa Eropa itu nggak terkalahkan. Ditambah lagi, paham-paham baru kayak nasionalisme dan demokrasi mulai masuk. Lengkap sudah. Dan percikan apinya, uniknya, datang bukan dari medan perang atau panggung politik, tapi justru dari ruang-ruang kelas. Kita mulai dari yang pertama, Budi Utomo, sang pelopor lewat jalur budaya. Coba deh lihat wajah-wajah di foto ini. Mereka ini para mahasiswa sekolah kedokteran STOVIA di Batavia. Masih muda-muda banget kan? Nah, mereka ini terinspirasi oleh gagasan seorang dokter senior, Dr. Wahidin Sudirohushodo, yang bilang kalau kita mau jadi bangsa yang bermartabat, kuncinya ada di pendidikan. Dari situlah mereka bergerak. Jadi, penting banget buat dicatat, fokus awal Budi Utomo ini jelas banget, pendidikan dan kebudayaan. Mereka nggak langsung teriak-teriak soal politik atau angkat senjata. Cara mereka berjuang itu elegan dengan mencerdaskan bangsa. Mereka percaya kalau rakyatnya pintar dan berbudaya, bangsa ini pasti akan kuat dengan sendirinya. Dan hasilnya, warisannya luar biasa. Tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini jadi bukti betapa krusialnya langkah pertama yang mereka ambil dalam menyalakan api kesadaran kita sebagai satu bangsa. Oke, kalau Budi Utomo tadi ibarat percikan api dari kalangan intelektual, perintis kedua ini lebih mirip gelombang besar yang menggerakkan rakyat. Inilah dia, Sarekat Islam. Perjalanannya ini super cepat. Awalnya di tahun 1905 namanya Sarekat Dagang Islam. Tujuannya simpel, cuma buat melindungi pengusaha batik lokal dari persaingan dagang. Tapi begitu HOS Cokro Aminoto ambil alih, namanya diubah jadi Sarekat Islam dan pintunya dibuka untuk semua kalangan. Hasilnya, organisasi ini meledak jadi gerakan massa pertama dengan jutaan anggota. Sayangnya kalau sudah sebesar itu risikonya juga besar. Dan disinilah titik baliknya. Paham Marxisme mulai menyusup ke dalam tubuh SI. Dan akhirnya organisasi ini pecah jadi 2. Ada SI putih yang tetap setia pada jalur nasionalis Islam, dan ada SI merah yang condong ke komunisme. Nah, SI merah inilah yang nantinya jadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Perpecahan ideologi ini sayangnya membelah kekuatan massa yang sudah susah payah dibangun. Oke, Budi Utomo lewat budaya, Sarekat Islam lewat massa. Nah, kelompok ketiga ini nggak pakai jalan memutar, mereka langsung menuju ke tujuan akhirnya. Inilah Indice Partai yang paling awal dan paling berani bicara soal politik kemerdekaan. Dan ini dia tokoh-tokoh di baliknya yang kita kenal sebagai 3 serangkai. 3 orang ini dengan latar belakang yang beragam berani menyuarakan sesuatu yang saat itu dianggap mustahil, bahkan gila. Kemerdekaan penuh untuk semua orang yang tinggal di Hindia Belanda. Tujuan mereka tuh benar-benar belak-belakan, nggak ada yang disembunyikan. Coba lihat kutipan ini langsung dari anggaran dasar mereka. Misinya jelas, mempersiapkan bangsa untuk merdeka. Di zaman itu, ini adalah pernyataan politik paling radikal yang pernah ada. Mereka mendirikan partai ini pada 25 Desember 1912. Ini resmi jadi partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara tegas menuntut kemerdekaan. Tapi, coba lihat tanggal ini, cuma selang beberapa bulan, tanggal 4 Maret 1913, partai ini langsung dinyatakan terlarang oleh pemerintah kolonial. Ya, umurnya pendek banget. Pemerintah kolonial Belanda melihat mereka sebagai ancaman yang sangat serius.
ide soal kemerdekaan itu dianggap terlalu berbahaya. Akibatnya, partainya dibubarkan, dan ketiga pemimpinnya ditangkap lalu diasingkan ke Belanda. Ibarat api yang menyala terang banget, tapi cepat dipadamkan. Jadi setelah melihat 3 kisah dengan 3 nasib yang berbeda ini, apa sih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Mari kita lihat warisan mereka secara keseluruhan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan cukup jelas ya. Budi Utomo mulai dari budaya. Sarekat Islam berevolusi dari ekonomi ke politik massa. Sementara Indische Partai langsung tancap gas ke politik kemerdekaan. Masing-masing punya tokoh kunci dan takdir yang berbeda. Ada yang melebur, ada yang terpecah, dan ada yang langsung dilarang. 3 jalan, 3 nasib. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Mereka semua saling melengkapi. Kita nggak bisa melihatnya secara terpisah. Budi Utomo itu yang menyalakan percikannya. Sarekat Islam yang mengumpulkan kayu bakarnya dan membuat apinya jadi besar dengan menggerakkan massa. Dan Indische Partai, merekalah yang memberi nama pada api itu. Tujuan akhirnya, kemerdekaan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dari 3 jalan yang sudah dirintis ini, lewat budaya, lewat mobilisasi massa, atau lewat konfrontasi politik langsung, menurut kalian jalan mana sih yang warisannya paling terasa dan paling kuat membentuk perjuangan Indonesia sampai hari ini? Coba dipikirkan. Jangan lupa like dan subscribe ya.